Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pembelajaran 2 kemarin, kita akan belajar pembelajaran 3, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja, saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Kalau kemarin di pembelajaran 2, bekerja samanya kan kemarin membuat tong sampah. Selain dengan kerja bakti, tentu kerjasama juga bisa dilakukan dengan bermain. Nah, ini contohnya. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakiak. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakiak atau biasa disebut terompa bakwak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Apakah kalian semua pernah bermain bakiak? Nah, ini gambarnya ini biasanya kalau di sekitar rumah kita ini digunakan sebagai perlombaan pada saat Agustusan seperti ini. Nah, ini juga membutuhkan kerjasama. Karena apa? Kalau tidak bersama-sama tiga anak ini tidak bekerja sama, maka bagian ini tidak bisa jalan. Ini sebenarnya masuk dalam pembelajaran PJOK, ini hanya saya jelaskan sekilas. Cara-caranya seperti ini, sebelum melakukan permainan bakiak, kamu harus memperhatikan hal berikut. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang, masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bakiak. Jadi ini kaki kiri dimasukkan, kaki kanan dimasukkan. Anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Nah ini memegang bahu di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. Anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. Jadi ini membutuhkan kerjasamanya di sini. Kalau kanan ya kanan semua, kalau kiri kiri semua. Cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakannya semakin baik dan kompak. Kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Ini berarti bisa dilombakan. Ini hanya sekilas saja. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota, namanya kelompok. Kalau dalam kelas itu ada anggota kelompok belajar, itu pasti memiliki beberapa anggota dan memiliki kemampuan yang beragam. Maksudnya tidak pandai semua, tetapi pasti ada yang pandai, pasti ada yang kurang pandai seperti itu. Namun hal yang tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Kita harus membagi sama rata, jangan yang satu bekerja, yang satu hanya enak-enak. Contohnya lagi kelompok piket sekolah yang ada 4, itu harus bekerja sama, berangkat pagi semua, bukan berangkatnya belakangan yang temannya yang lain disuruh untuk menyapu atau membersihkan kelas, itu tidak pas. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Jadi kalau dalam bekerja sama itu kita harus saling menghargai, tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Jadi harus bekerja sama. Saat bermain bakiak, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Biasanya kan ada hitungan 1, 2, 3 itu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingat kembali di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang telinga, cara merawatnya bagaimana, bagian-bagian telinganya apa. Nah, ini dalam bentuk peta pikiran, ini indera pendengar kita berarti telinga, bagian-bagiannya apa. Ini kemarin sudah saya jelaskan, ada daun telinga, ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar terdiri dari apa saja, dalam apa saja. Cara merawatnya bagaimana, fungsi indera pendengar untuk apa, cara kerjanya, cara kerja ini bagaimana
bunyi itu bisa kita dengar. Ada getaran dari luar, kemarin kan ada masuk di daun telinga, kemudian diteruskan ke telinga bagian tengah, sampai nanti diproses oleh saraf-saraf otak kita. Nah, itu berarti cara kerjanya bagaimana. Kemarin juga sudah ada. Ini nanti silahkan dikerjakan, boleh dibuat kotak seperti ini, atau boleh ini kan peta pikiran seperti ini, boleh dengan susun ke bawah seperti biasa ditulis indera pendengar, telinga, bagian-bagiannya ditulis di bawahnya, cara merawatnya bagaimana, ditulis di bawahnya, cara kerjanya, fungsinya untuk apa, itu ditulis di bawahnya. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga, kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Kemarin yang pembelajaran yang menggunakan angklung kemarin, mata ditutup, tapi kalian bisa mendengarnya. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi seperti pembelajaran sebelumnya. Ini percobaannya seperti ini langkah-langkahnya. Nah, ini laporannya. Ini kemarin sudah pernah membuat laporan. Dan ini seperti biasa. Tong sampah gotong royong, ini ada paragrafnya, gagasan pendukungnya, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Nanti untuk tugas di pembelajaran ini akan saya beritahu di grup WA. Ini hanya sebagai penjelasan saya saja. Jadi supaya kalian lebih paham dan menghindari kerumunan, maka saya jelaskan keseluruhan dari pembelajaran di buku tema ini. Selanjutnya terus ini seperti biasa. Nah, ini untuk pembelajaran 3 cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti untuk tugas-tugasnya silakan disimak di grup WA. Akan saya beri tugasnya untuk pembelajaran 3 apa. Seperti itu. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.